Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin tidak berpartisipasi dalam pertempuran di negara iblis api. Dia berteleportasi selama beberapa hari dan tiba kembali di suku pemurnian jiwa di dalam negara iblis langit. Setelah 10 tahun berkembang, suku pemurnian jiwa telah terbentuk dengan baik. Suku ini telah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di tanah tandus. Kembalinya Wang Lin membuat seluruh suku menjadi sangat bersemangat. Meskipun banyak anggota suku yang belum pernah melihat Wang Lin, namun dari mulut ke mulut, Wang Lin telah menjadi sesuatu yang mirip dengan iblis kuno. Mereka semua memujanya di dalam hati mereka. Setelah Wang Lin kembali, dia segera memanggil 13 dan Ouyang Hua untuk mengumpulkan 10.000 anggota suku. Wang Lin mengirimkan seutas energi pembantaian kepada masing-masing anggota suku tersebut. Setiap kali anggota suku tersebut membunuh seseorang, vitalitas orang yang mereka bunuh akan diserap ke dalam seutas energi pembantaian. Semakin banyak 10.000 orang ini membunuh, semakin kuat energi pembantaian di dalam tubuh mereka. Bahkan itu bisa berubah menjadi segel kehidupan untuk melindungi 10.000 orang ini di saat-saat kritis. Kemudian 10.000 orang ini dikirim ke medan perang di negara iblis api. Wang Lin tidak mengizinkan mereka bergabung dengan negara iblis langit, tetapi menyuruh mereka beroperasi sendiri. Wang Lin hanya punya satu perintah untuk mereka, yaitu terus membunuh untuk memelihara energi pembantaian di dalam diri mereka. 10.000 orang tidak dianggap banyak dalam pertempuran yang melibatkan puluhan juta prajurit iblis. Wang Lin memahami hal ini dengan baik, dan itulah sebabnya dia juga mengirim Ouyang Hua dan 13. Dia memberi mereka harta karun dan memberi mereka waktu 3 bulan memimpin anggota suku lainnya untuk melahap 3 suku yang tersisa. Dia menghabiskan waktu ini di dalam lembah dan terus mengukir jejak iblis yang tersebar di dalam tubuhnya. Dia juga menggunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki bendera pembatasan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Dengan harta yang diberikan Wang Lin kepada 13 dan Ouyang Hua, mereka mampu melahap 3 suku yang tersisa satu persatu. Sejumlah besar anggota suku asing dipaksa untuk meminum sup penghapus ingatan dan menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Bagi anggota suku baru yang belum pernah mempraktekkan mantra pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa, lalu mengibaskannya dan sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar. Di bawah kendali Wang Lin, fragmen jiwa terbang ke tubuh anggota suku. Namun alih-alih menyakiti mereka, fragmen jiwa itu malah hidup berdampingan dengan mereka. Kemudian Wang Lin menyebarkan energi pembantaiannya dan menyatukannya ke dalam orang-orang ini. Dengan cara ini, gelombang kedua yang terdiri dari 30.000 orang dikirim ke negara iblis api. Masih banyak orang yang tersisa di suku pemurnian jiwa. Wang Lin menggunakan mantra teleportasi yang lebih besar berkali-kali untuk memindahkan semua orang keluar dari tanah tandus. Lokasi yang dipilihnya adalah medan perang kuno, tempat iblis yang tersebar dulu tinggal. Wang Lin menggunakan mantra untuk membentuk menara tinggi di tempat menara iblis dulu berada. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus di dalamnya. Adapun anggota suku, mereka memulai kehidupan baru mereka di sini. Banyak rumah sederhana yang dibangun. Tak lama kemudian, suku baru terbentuk di sini. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Wang Lin tidak melangkah keluar dari menara satu kali pun selama periode waktu ini. Setelah 3 pasukan besar negara iblis langit memaksa masuk ke negara iblis api, tentu saja negara iblis api punya cara sendiri untuk menghadapinya. Mereka melancarkan serangan balik dan memulai pembantaian tanpa henti di banyak medan perang.
Selama 10 tahun ini, gelombang anggota suku pemurnian jiwa dengan energi pembantaian Wang Lin bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, suku pemurnian jiwa terus berkembang. Suku-suku buas di negara iblis api sekarang menjadi target mereka. Wang Lin tampaknya telah melupakan pertempuran di negara iblis api. Dia menghabiskan 10 tahun berkultivasi di dalam menara dan mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia sedang mempersiapkan diri untuk membuat dirinya lebih kuat sebelum batas waktu 100 tahun berakhir. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menyelesaikan perjanjian antara dirinya dan iblis kuno. Kultivasi tanpa henti selama 10 tahun ini menyebabkan kultivasi Ashen dan tahap awal Wang Lin menjadi jauh lebih stabil. Dia bisa merasakan bahwa meskipun sebagian energi pembantaian yang dia pancarkan menghilang, tetapi semakin banyak yang masuk setiap hari. Sedangkan untuk anggota suku dengan energi pembantaian, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat energi pembantaian mereka. Ini memastikan keselamatan mereka dan membuat mereka semakin kuat. Hingga hari ini dia telah mengirimkan total 100.000 helai energi pembantaian ke dalam 100.000 anggota suku. 100.000 helai energi pembantaian ini terus tumbuh semakin kuat setiap harinya. Menggunakan pembantaian untuk memelihara energi pembantaian. Aku ingin melihat berapa banyak untayan energi pembantaian yang akan tercipta setelah perang ini berakhir. Di dalam menara, Wang Lin membuka matanya yang bersinar seperti kilat saat kekuatan dahsyat menyebar dari menara. Ada area kosong dengan radius 5 km di sekitar menara. Di luar itu ada banyak sekali bangunan. Dilihat dari kejauhan, bangunan-bangunan ini membentang hingga ratusan kilometer. Inilah suku pemurnian jiwa yang baru. Setiap bulan anggota suku akan kembali dengan tawanan dari anggota suku negara iblis api. Sehingga setiap bulan suku pemurnian jiwa semakin bertambah besar. Wang Lin segera menarik pandangannya. Dia menampar tasnya dan bola penghalang yang menyegel Yao Sisu terlempar keluar. Dia meremas tangan kanannya dan bola itu pecah. Kemudian sosok Yao Sisu muncul di dalam menara. Ekspresi Wang Lin tampak acuh tak acuh saat dia bertanya perlahan, "Apakah kamu sudah membuat keputusan?" Yao Sisu tidak lagi telanjang. Dia sekarang sudah mengenakan gaun yang indah. Setelah dia muncul, matanya yang indah menatap Wang Lin sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan? Dalam 10 tahun terakhir, aku sudah memberitahumu segalanya. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Selama 10 tahun terakhir ini, Wang Lin telah menanyai Yao Sisu berkali-kali di dalam menara. Kebencian Yao Sisu terhadap Wang Lin sudah terpendam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia benar-benar takut dengan metodenya. Wang Lin telah berhasil membuat lubang di benaknya dan lubang itu terbuka saat dia memberitahu Wang Lin cara menggunakan pil jiwa darah. Begitu celah ini muncul, Yao Sisu hampir pingsan karena metode Wang Lin. Meskipun dia belum menceritakan semuanya, namun dia telah membocorkan beberapa rahasia. "Kamu mengatakan bahwa gua itu ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi dan totalnya ada 4 gua. Bagaimana kamu bisa mengetahui semua ini?" Mendengar ini, Yao Sisu menggigit bibir bawahnya. Dia masih tidak mau menjawab pertanyaan Wang Lin. Sehingga mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia berkata perlahan, "Kamu sudah berada di tanganku selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah kamu tidak menginginkan kebebasanmu? Jika kamu menceritakan semuanya kepadaku, aku berjanji akan membebaskanmu setelah aku meninggalkan tanah roh iblis." Suara Wang Lin mengandung energi iblis. Ini adalah mantra kecil yang dipelajarinya dari iblis yang tersebar setelah menghabiskan 10 tahun mengukir jejaknya di sini.
Yao Sisu segera mendesah pelan dan berbisik. Aku bisa menceritakan semuanya kepadamu, tetapi kamu harus bersumpah demi hati Daumu bahwa kamu akan membiarkanku pergi begitu kamu meninggalkan tanah roh iblis. Kamu tidak punya kualifikasi untuk menuntut syarat dariku. Aku tentu akan melakukan apa yang telah kujanjikan. Bicaralah. Kamu hanya punya satu kesempatan lagi. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menyekelmu selamanya. Suara Wang Lin masih tenang tetapi memancarkan niat dingin. Yao Sisu memainkan rambutnya sambil menatap Wang Lin. Setelah beberapa lama, dia berbisik perlahan. Ayahku telah memperingatkanku untuk tidak melawanmu. Aku sangat bingung dan tidak tahu mengapa ayahku begitu memperhatikanmu. Saat itu kamu hanyalah seorang kultivator kecil, bahkan jika kamu adalah murid Tian Yunzi. Dengan pemahamanku tentang ayah, statusmu, kultivasimu, semua tentangmu tidak layak untuk diperhatikan oleh ayahku. Itulah sebabnya aku tidak mendengarkannya. Sekarang aku mengerti mengapa ayah berbicara seperti itu tentangmu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatapnya dengan dingin. Yao Sisu segera menghela nafas dan berkata perlahan, ayahku yang memberitahuku bahwa ada total 4 gua di sini. Saat itu, ketika ayah, Ling Tianho, Tian Yunzi dan rombongan datang ke tanah roh iblis, mereka menemukan sebuah rahasia. Mata Wang Lin langsung menyipit dan dia bertanya dengan tenang. Rahasia apa? Aku dapat memberitahumu bahwa tanah roh iblis ini adalah sebuah gua. Gua ini sangat besar, tidak dapat dibayangkan. Tetapi tidak hanya ada satu, totalnya ada 5 gua, 4 palsu dan 1 asli. Ekspresi Wang Lin masih sama saat dia berkata perlahan, aku berasumsi bahwa gua yang kamu tuju adalah gua palsu. Yao Sisu mengangguk dan berkata dengan getir, ya, itu memang gua palsu. Apa tujuanmu pergi ke sana? Ayah pernah berkata bahwa gua palsu itu berisi banyak harta karun, cairan roh, dan hal-hal lainnya. Jika aku bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu kultivasiku. Suara Yao Sisu lembut, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia melihat seringai di wajah Wang Lin. Namun, Wang Lin menatap Yao Sisu dengan tenang. Dia tidak berbicara, tetapi tatapan matanya membuat hatinya bergetar. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan getir, semua yang kukatakan itu benar. Kamu tidak perlu menggunakannya sebagai alasan untuk tidak membebaskanku di masa depan. Nada bicara Wang Lin muram saat dia mulai berkata, cara yang bagus untuk mengatakan kebenaran. Apa yang kamu katakan mungkin memang apa yang kamu yakini di dalam hatimu. Tetapi bukan itu yang ingin kutanyakan. Apa hubungan keempat buah palsu itu dengan yang asli? Yao Sisu merenung sekali lagi lalu menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Sebenarnya keempat gua palsu itu adalah gerbang menuju gua yang sebenarnya. Mata Wang Lin menyipit saat mendengarnya. Rahasia yang ditemukan ayahmu dan lainnya tidak mungkin sesederhana ini. Aku hanya tahu bahwa ayahku menduga ada peluang untuk membantu seseorang melangkah ke anak langkah ketiga di dalam gua itu. Karena gua itu milik Kaisar Surgawi nomor 1 King Lin sebelum alam surgawi runtuh. Kaisar Surgawi King Lin adalah orang terkuat di alam surgawi. Konon katanya saat alam surgawi runtuh, Kaisar Surgawi King Lin tidak mati. Setelah bertarung, dia lolos dengan luka di tubuhnya. Rahasia yang ditemukan oleh ayahku dan lainnya adalah aura Kaisar Surgawi King Lin yang sedang dalam kultivasi pintu tertutup di dalam gua terakhir. Aku tidak tahu
Bagaimana cara mereka bisa mengetahuinya? Jadi tidak perlu bertanya kepadaku tentang hal itu." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Wang Lin. Ketika Yao Sisu pertama kali mendengar hal ini, keterkejutannya hampir tak terbayangkan. Bahkan saat mengingat kejadian itu sekarang, membuat hatinya bergetar tanpa henti. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia ingin melihat seperti apa ekspresinya saat mendengar berita yang mengejutkan ini. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah ekspresi yang sama dan tidak berubah. Walaupun ekspresi Wang Lin tidak berubah sedikit pun, tetapi tanpa terasa pupil matanya mengecil. Kata-kata ini memicu badai di dalam hati Wang Lin. Dia percaya 70% dari apa yang Yao Sisu katakan, bukan karena dia mengatakannya dengan indah, tetapi karena dia mengucapkan dua kata, King Lin. Wang Lin tidak akan pernah melupakan apa yang dilihatnya saat pertama kali masuk ke dalam gua bersama Yao Sisu. Dia saat itu telah menempuh segel kehidupan untuk mendengar suara yang datang dari kehampaan yang mengatakan, "Aku King Lin." Gua macam apa ini? Di sini ada iblis kuno dan iblis yang tersebar. Iblis kuno itu terbelah menjadi 9 bagian oleh seseorang dan karenanya tidak dapat menyatu kembali. Aku tidak tahu banyak tentang iblis yang tersebar itu, tetapi dari apa yang dikatakannya, itu adalah iblis di bawah iblis kuno. Mungkinkah tanah roh iblis ini juga memiliki iblis kuno lainnya? Semakin banyak informasi yang didapat Wang Lin, semakin dia merasa seperti ada lapisan kabut di hadapannya yang tidak dapat dia sobek. Dia diam-diam menatap Yao Sisu dan berkata perlahan, "Bagaimana keempat gua palsu itu dibagi di antara mereka saat itu?" Tian Yunzi dan Ling Tianho masing-masing mengambil satu gua. Gua lainnya diambil oleh pasangan surgawi Awan. Saat itu tingkat kultivasi ayahku tidak cukup tinggi untuk bertarung dengan mereka berempat demi gua palsu. Namun keberuntungannya bagus, jadi dia dapat menemukan keberadaan gua ini. Faktanya, selain ayahku, semua orang masih berpikir tempat ini memiliki 3 gua palsu dan 1 gua asli. Pasangan langit awan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar nama ini. Pasangan langit awan terkenal puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak meninggalkan tempat ini seperti orang lain, tetapi memutuskan untuk berkultivasi di dalam gua palsu mereka. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang mengenal mereka. Aku hanya mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari ayahku. Ketika Yao Sisu mengatakan ini, dia mengungkapkan sedikit rasa iri dan melankolis. Ketika dia mendengar tentang pasangan ini, itu adalah saat dia sedang menjalani musim seminya. Bahkan sekarang masih ada secercah mimpi di dalam hatinya. Memikirkannya sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan melankolisnya. Wang Lin merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar saat dia menatap Yao Sisu dan berkata, "Ayahmu leluhur darah, seharusnya segera datang." Setelah dia mengatakan itu, hati Yao Sisu bergetar hebat, namun wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berkata perlahan, "Aku tidak mengerti apa maksudmu." Ekspresinya sangat alami dan tidak menunjukkan petunjuk apapun. Selama puluhan ribu tahun ini, tanah roh iblis telah dibuka berkali-kali. Aku tidak tahu berapa kali kamu datang ke sini, tetapi dengan kemampuan leluhur darah, seharusnya tidak sulit untuk memperpanjang hidupmu. Berdasarkan hal itu, ini adalah saat yang tepat bagimu untuk memasuki gua, bahkan dengan resiko orang luar mengetahuinya. Jika tidak ada rahasia di baliknya, aku khawatir kamu tidak akan secemas ini. Aku khawatir selama puluhan ribu tahun ini, ayahmu leluhur darah masih belum bisa masuk karena alasan tertentu. Itulah sebabnya kamu datang kemari. Kamu sangat ingin mendapatkan hak untuk memasuki gua. Aku yakin kamu sedang mempersiapkan kedatangan ayahmu.
Suara Wang Lin sangat tenang dan dalam saat dia mengatakan semuanya dengan perlahan. Yao Sisu menatap Wang Lin untuk waktu yang lama, kemudian dia tersenyum dan mengangguk. Kamu sangat pintar. Itu benar. Ayahku akan segera datang. Sebenarnya bukan hanya ayahku. Aku khawatir gurumu, Tian Yunzi, Ling Tianho dari sekte pedang Daluo dan berbagai monster tua dari planet Tianyun, semuanya akan segera datang ke sini. Mata Wang Lin terpejam saat mendengarnya dan hanya menyisakan sedikit ruang terbuka saat dia berkata perlahan. Apakah ini karena token emas yang muncul saat air pasang? Tatapan Yao Sisu ke arah Wang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa mengerikannya Wang Lin. Orang ini terlalu licik. Meskipun pertanyaannya tampak sederhana, begitu aku menjawabnya, aku sudah terjerumus ke dalam perhitungannya. Selangkah demi selangkah, tanpa sadar aku membiarkannya memperoleh banyak informasi. Alhasil, jika aku berbohong, dia akan langsung bisa mendeteksinya karena semua informasi yang dimilikinya. Orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Yao Sisu tidak tahu bahwa berkat kultivasi Wang Lin terhadap pembatasan, dedukasi yang terjadi di dalam pikirannya menjadi 10 kali, 100 kali lebih rumit. Percakapannya dengan Yao Sisu benar-benar tidak bisa dianggap banyak. Yao Sisu segera menundukkan kepalanya. Tanpa sadar, dia menghindari tatapan Wang Lin dan berkata, token itu dikenal sebagai token surgawi King Lin. Itu adalah kunci yang membuka pintu di gua palsu menuju gua yang sebenarnya. Seseorang hanya bisa memasukinya setelah memiliki kuncinya. Namun untuk membuka pintu gua sungguhan, dibutuhkan keempat token untuk membuka keempat gua palsu secara bersamaan. Tidak boleh ada satupun yang hilang. Mendengar penjelasannya, Wang Lin segera bertanya dengan serius. Menurutmu, apakah Tian Yunzi dan mereka masih percaya bahwa 3 token saja sudah cukup? Hanya ayahmu leluhur darah yang tahu bahwa 3 token tidak cukup untuk membuka pintu gua yang sebenarnya. Benarkah begitu? Yao Sisu merenung sebentar lalu mengangguk. Leluhur darah itu memang licik. Selama dia memegang gua palsu, bahkan jika dia tidak memiliki token, dia tetap memegang inisiatif. Selama dia bisa mengelolanya dengan benar, begitu token keempat itu muncul, dia secara alami akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam gua yang sebenarnya. Wang Lin merenung sebentar sebelum matanya berbinar dan dia bertanya lagi. Di mana token itu akan muncul setelah tersedot ke tempat ini? Yao Sisu tampak ragu-ragu sejenak lalu berkata, jurang pasang surut. Pintu masuknya ada di dalam negara iblis api. Setelah merasa mendapatkan banyak informasi, Wang Lin tidak lagi bertanya. Tangan kanannya terulur dan Yao Sisu disegel sekali lagi. Setelah memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan, dialah satu-satunya yang tersisa di dalam menara. Matanya memancarkan cahaya iblis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata tanah roh iblis ini berisi rahasia semacam ini. Tingkat kultivasiku terlalu rendah dibandingkan dengan para guru tua ini. Namun mengapa Tian Yunzi begitu bertekad agar aku datang ke tanah roh iblis ini? Wang Lin merenung sejenak. Semakin lama dia tinggal di dalam tanah roh iblis, semakin aneh semuanya. Pertama adalah lukisan Huang Long, kemudian 2 Mofei yang tampak persis sama. Akhirnya adalah pria besar yang tampak sangat mirip dengan Ling Tianho. Mata Wang Lin berkedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tian Yunzi mengejar kehendak surga. Dia pasti punya motif sendiri untuk memaksaku datang ke sini. Selain itu, ketika aku berada di planet Tianyun, Bai Wei pernah mengatakan bahwa sebagian besar murid Tian Yunzi yang berusia lebih dari 10.000 tahun telah menghilang. Aku tidak tahu apakah hilangnya para senior itu ada hubungannya dengan tanah roh iblis ini.
Wang Lin segera menyentuh tasnya yang dipegangnya dan tatapannya menjadi lebih dingin. Selama aku cukup kuat, tidak peduli betapa anehnya tempat ini, hal itu tidak akan mempengaruhi hati Dauku. Wang Lin memejamkan matanya dan jiwa asalnya terus mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia terus melakukan hal ini dan memperkuat kendalinya. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan suku pemurnian jiwa, semakin banyak orang mulai mengolah mantra pemurnian jiwa. Selain itu, tempat ini adalah medan perang kuno, jadi mengandung banyak fragmen jiwa. Meskipun sebagian besar dari mereka bersembunyi jauh di bawah tanah, karena semakin banyak orang yang bergabung dengan suku pemurnian jiwa, maka orang-orang mulai menggali lubang besar. Berkultivasi di lubang-lubang ini menjadi cara unik untuk mengolah mantra pemurnian jiwa. Ini hanyalah salah satu metode untuk mengolah mantra pemurnian jiwa. Metode lainnya adalah pergi ke negara iblis api untuk menyerap jiwa semua prajurit iblis yang telah mati. Namun, hanya orang-orang yang telah mencapai keberhasilan dalam kultivasinya yang memenuhi syarat untuk pergi. Siapapun yang ingin pergi sendiri harus dinilai secara pribadi oleh Ouyang Hua sebelum diberi izin. Suku pemurnian jiwa tumbuh kuat dengan sangat cepat. Pertumbuhan seperti ini tidak dapat dilihat setiap hari. Suku itu seperti kepompong yang menyerap nutrisi. Begitu kupu-kupu muda lepas dari kepompong, dia akan dapat mengejutkan 9 negara. Dalam benak para anggota suku, menara di tengah adalah tanah suci mereka. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dinodai, seolah-olah itu adalah tempat tinggal para dewa. Adapun Wang Lin yang tidak pernah keluar selama 10 tahun, dia adalah leluhur mereka, pelindung mereka. Setiap hari selain memperkuat jejak pada iblis yang tersebar, dia menciptakan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dan ditempatkannya pada bendera pembatasan. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin terus menyimpulkan semakin banyak pembatasan dan dia perlahan-lahan mendekati 9.999 set pembatasan. Bendera jiwa 1 miliar jiwa telah lama dilepaskan oleh Wang Lin dan 100 juta fragmen jiwa menutupi langit di atas suku pemurnian jiwa. Suara ratapan fragmen jiwa dapat terdengar sepanjang hari dan ini menjadi simbol unik suku pemurnian jiwa. Wang Lin juga menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari 5 segel pada kereta perang pembunuh dewa. Ketika Wang Lin baru berada di tahap tengah transformasi jiwa, dia hampir tidak bisa melepaskan segel pertama. Sekarang setelah dia berada di tahap Ascendant, dia dapat dengan nyaman mengaktifkan segel pertama. Namun, ini tidak cukup bagi Wang Lin dan dia ingin segera melepaskan segel kedua. Setelah segel pertama dilepaskan, kereta perang pembunuh dewa ini dapat mengancam para kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Sedangkan untuk segel kedua, Wang Lin hanya memindainya dengan kekuatan jiwanya dan itu segera menyebabkan untayan petir muncul. Mereka mengejar kekuatan jiwanya dan benar-benar mengikutinya keluar dari dalam segel. Wang Lin sudah siap untuk hal ini. Dia segera mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan mengambil waktu beberapa nafas untuk sepenuhnya menghapus petir itu. Berdasarkan kekuatan petir ini, Wang Lin dapat menilai bahwa setelah segel kedua dilepaskan, binatang roh akan menjadi sangat kuat. Selain itu, kemungkinan besar segel kedua menyegel kekuatan petir binatang roh. Harus dikatakan bahwa kereta pembunuh dewa ini berasal dari alam surgawi. Penciptanya mengatakan bahwa semuanya adalah senjata yang sangat kuat. Meskipun nama pembunuh dewa tampak sombong, namun setelah menghabiskan ratusan tahun dengannya, Wang Lin akhirnya percaya 30% darinya. Ketertarikan Wang Lin pada segel kedua ini meningkat pesat ketika dia mengetahui bahwa binatang roh akan memperoleh kekuatan petir.
Mantra angin, hujan, guntur, dan petir yang digunakan pria tua di bawah menara hitam saat itu sangatlah kuat. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, hatinya akan bergetar. Bagian terkuat dari mantra itu adalah kilat hitamnya. Tanpa itu, kekuatan mantranya akan sangat lemah. Wang Lin yakin bisa membuka segel kedua. Namun setelah menganalisis petir, dia menemukan bahwa begitu dia membuka segel kedua, perangkap binatang buasnya akan runtuh karena kekuatan binatang roh. Barang ini sangat membantu Wang Lin selama beberapa ratus tahun ini, terutama dalam hal kereta perang pembunuh dewa. Barang ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap menggunakan kereta perang pembunuh dewa saat tingkat kultivasinya belum cukup tinggi. Tetapi sekarang setelah tingkat kultivasi Wang Lin meningkat dan lebih banyak segel telah dibuka, benda ini tidak lagi mampu mengendalikan binatang roh. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.